Di masa lalu, orang-orang Jawa memegang sebuah tradisi unik dalam ritual pernikahan, di mana selama 36 hari atau bisa disebut 8 hari setelah pernikahan, orang tua dari masing-masing mempelai pria dan wanita tidak boleh saling bertemu dan bertegur sapa, yang biasa disebut juga besan satru, yang berlangsung selama 8 hari. Begitu juga teruntuk pengantin pria dan wanita. Mereka tidak boleh bepergian dan hanya boleh beraktivitas di dalam rumah selama 8 hari juga. Kisah ini bermula dari pengantin baru ini, bernama Barun Kusuma dan Dewi Anjarwati. Namun belum genap 8, Dewi Anjarwati yang tinggal di Gunung Kawi sudah kepikiran untuk pergi ke rumah mertuanya di Gunung Anjasmoro, sekitar 10 jam berjalan kaki. Pak, begini, saya minta izin untuk sowan ke mertua. Ini kan usia pernikahanmu belum 8 atau 35 hari. Jadi pamali kalau pengantin melakukan perjalanan jauh sebelum 8 hari. Jadi tunggulah dulu sampai usia pernikahan kalian 8 hari. Tapi Pak, kalau menunggu 8 terlalu lama. Rencana kami besok sudah harus berangkat. Ya sudah, kalau kamu tetap memaksa, nanti biar ditemani Tukinem sama Tukimin. Baik Pak. Meski sempat melarang, orang tua Dewi Anjarwati mau tak mau akhirnya mengiyakan perjalanan anaknya ditemani Tukinem dan Tukimin. Setelah melakukan setengah perjalanan, rombongan mereka berhenti di sebuah situs patung sapi. Meskipun terlihat baik-baik saja, Barun Kusuma mengerti bahwa istrinya sedang menyembunyikan rasa lelahnya. Maka dari itu, dia ingin pergi sebentar mencari air untuk Dewi Anjarwati. Setelah menuruti aliran sungai, tanpa sengaja Barun Kusuma menemukan sebuah air terjun. Dia pun bergegas mengisi air dan ingin memberitahu kepada istrinya mengenai tempat indah ini. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa absen dan komen sebanyak-banyaknya ya. Di kejauhan, tepatnya di bawah pohon beringin, ada seseorang yang sedang mengintai dengan niat yang tidak baik. Dia mencari kesempatan untuk menculik Dewi Anjarwati. Dengan jurus Raja Gendam, dia mulai beraksi.
Dewi Anjarwati pun merasa bingung. Ketika dia berada dalam alam kegelapan tanpa tepi, dia berpikir pasti terjadi sesuatu dengan tubuhnya di luar sana. Akhirnya dia berdoa dan mengeluarkan jurus kesadaran jiwa surgawi. Seketika kesadarannya pun kembali. Dan benar saja, tubuhnya dibawa lari seseorang. Dewi Anjarwati pun menyerang pria itu dan memecahkan jurus Raja Gendamnya. Sementara itu, Tukimen yang baru sadar merasa bingung. Tiba-tiba semua orang menghilang. Pria misterius ini tercengang. Baru kali ini ada wanita yang bisa lolos dari jurusnya. Dia pun mengeluarkan jurus segel semar mesem. Di mana jurus ini akan meluluhkan kebencian dengan penerimaan, lalu mengunci raga, hati, dan pikiran, sehingga korban akan menuruti dan mengiyakan semua ajakan. Dengan kesempatan itu, pria ini mengimini-imini harta jika mau menjadi istrinya. Di luar perkiraan, meski tidak sadar, Dewi Anjarwati tetap menolak. Cara terakhir adalah membawanya dengan paksa. Tiba-tiba Tukimen pun datang dan mengancam pria ini. Tetapi tenaga dalam pria ini jauh lebih besar. Membuat Tukimen terlempar. Datang juga Tukimen. Yang menyerang tanpa ampun. Tapi karena kurang hati-hati, Tukimen pun terkena jurus segel semar mesem. Jangan lupa subscribe kawan, agar tidak ketinggalan animasi menarik lainnya.
Dengan susah payah Tukinem keluar dan bebas dari jurus segel Semar Mesem. Tapi sudah terlambat. Dengan cepat tenaga dalam pria ini melemparkan Tukinem. Pria ini pun merasa lega karena para pengganggu sudah dibereskan. Tiba-tiba muncul serangan dadakan. Pria ini terkejut karena sosok penyerang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Ya, akhirnya muncullah Baron Kusuma dengan muka datar mempertanyakan siapa si pria dan kenapa menyerang rombongannya. Si pria hanya menjawab bahwa dia adalah Joko Lelono atau pria pengembara, dan tujuannya adalah menjadikan Dewi Anjarwati sebagai istrinya. Lalu Baron Kusuma menerangkan bahwa wanita ini adalah istrinya dan menyarankan Joko Lelono mencari wanita lain di kota. Namun Joko Lelono menolak dan terjadilah dialog panjang. Yang membuat Baron Kusuma mengerti dan menyimpulkan bahwa Joko Lelono adalah orang merah, jalur kiri, yang menghalalkan segalanya. Judi, mabuk, wanita, membunuh, merampok, seolah-olah tidak ada dosa. Melihat karakter Joko, Baron berpikir bahwa pertarungan tidak bisa dielakkan lagi. Lalu, dia menyadarkan Dewi Anjarwati dari perangkap segel Semar Mesem. Setelah tersadar, Dewi Anjarwati pun menangis dan memeluk erat Baron Kusuma. Itu membuat hatinya runtuh. Baron memberitahu kalau di sana ada air terjun yang indah. Pergilah ke sana. Setelah masalah ini selesai, Baron akan menyusul. Bersama Tukimin dan Tukinem, Dewi Anjarwati menerobos semak-semak menuju air terjun. Tapi siapa sangka, mereka malah terjebak di labirin rumput. Akhirnya mereka pun sampai juga di air terjun. Duel antara Baron Kusuma dan Joko Lelono ini
karena Baron berpikir orang seperti pasti tak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Selain itu, meskipun bisa lolos di lain akan menjadi korban Joko selanjutnya. Setidaknya harus diberi pelajaran. Jurus yang menentukan antara hidup dan mati. Pagi telah tiba, dan Dewi Anjarwati mulai khawatir dengan suaminya. Saat kembali, mereka pun terkejut melihat tempat ini hancur lebur. Sementara itu, Dewi Anjarwati bagai disambar petir melihat suaminya tergeletak tak bergerak.